Hai, saya Emrafli Ferdinand bersama teman saya Rehan Saputra. Di video kali ini akan membahas dan menjawab pertanyaan, bagaimana pengaruh politik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, pra dan pasca Perang Teluk sampai hari ini. Pengaruh politik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah telah menjadi faktor penting dalam dinamika politik global. Pengaruh tersebut mencakup isu minyak, keamanan, konflik proksi, hingga upaya diplomasi. Topik ini penting karena menunjukkan bagaimana Amerika Serikat membentuk stabilitas kawasan melalui intervensi dan aliansi, mulai dari periode sebelum Perang Teluk hingga perkembangan yang terjadi hingga saat ini. Sebelum Perang Teluk yang terjadi pada tahun 1990 hingga 1991, pengaruh politik Amerika Serikat di Timur Tengah sudah cukup dominan. Hal ini terutama disebabkan oleh kepentingan minyak dan upaya membendung pengaruh Uni Soviet selama Perang Dingin. Amerika Serikat sendiri berfokus pada tujuan strategis seperti mengamankan pasokan minyak yang dianggap vital bagi keamanan nasionalnya. Salah satu contohnya adalah kesepakatan pembagian keuntungan di Arab Saudi pada dekade 1950-an yang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat terlibat untuk menjaga stabilitas kawasan dan memastikan kelancaran aliran minyak. Kepentingan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga geopolitik. Timur Tengah memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan jalur perdagangan utama seperti Selat Hormuz. Selain itu, Amerika Serikat mempromosikan demokrasi secara selektif. Pada satu sisi, Amerika Serikat mendorong demokratisasi di negara-negara Arab. Namun di sisi lain, tetap bekerja sama dengan rezim otoriter seperti di Mesir dan Arab Saudi demi menjaga kepentingan keamanan dan energi. Situasi ini memicu ketegangan dengan Iran, terutama karena Amerika Serikat mencurigai program nuklir Iran sejak sebelum Perang Teluk. Iran kemudian mengadopsi sikap defensif karena memandang Amerika Serikat sebagai ancaman dominasi kawasan. Pada periode pra-Perang Teluk, Amerika Serikat juga terlibat dalam berbagai konflik regional untuk menjaga kepentingannya. Timur Tengah menjadi kawasan yang sangat penting bagi Amerika Serikat karena faktor geopolitik, sumber daya minyak yang melimpah, serta isu keamanan seperti terorisme. Amerika Serikat menggunakan pendekatan diplomasi untuk melindungi Israel, sekaligus menjalin hubungan dengan negara-negara Arab guna menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Dari sinilah akar konflik dengan Iran semakin terlihat. Karena Amerika Serikat memandang Iran sebagai rival regional yang memiliki posisi geografis strategis dan pengaruh terhadap aktor non-negara di Suriah dan Yaman. We're located about right here at this northeast Cloverleaf. We swung up from right through here by the airport, came around and then hit them from behind. And because when we came over these positions around here, most of them were oriented towards the south, like they were expecting us to come up right through the city. There was not a whole lot of resistance. We hit them at night, and they weren't able to really shoot at us or see us. By the end of February 26th, coalition forces have defeated 24 Iraqi divisions. As Iraqi troops retreat from Kuwait City, they're trapped on the highway to Baghdad by coalition air power. Hundreds of stolen cars and military vehicles clog the road as mostly US planes strafe and bomb the column into twisted wreckage. Images of the so-called Highway of Death make headlines around the globe. Some Iraqi soldiers have already abandoned their vehicles, but many others are killed. The next day, the 24th Division captures the Talil and Jalibah air bases despite Iraqi resistance. Highway 8 sees its own highway of death scenes as coalition aircraft ambush panicked Iraqi armor and soldiers attempting to flee or redeploy to the west. The Iraqi army has almost completely collapsed under the coalition assault. American, Saudi, and Kuwaiti units move into Kuwait City, and the Emir of Kuwait requests his own troops enter the city as the main liberators. Before the Kuwaitis can rebuild their destroyed infrastructure, they still have to put out the oil fires, which will take months. The Iraqi army is reeling, and Saddam Hussein's regime is shaken, but it's still intact. Pasca Perang Teluk, Amerika Serikat memimpin koalisi internasional untuk melawan Irak dan membebaskan Kuwait. Keberhasilan ini menunjukkan dominasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Setelah itu, Amerika Serikat mulai melakukan intervensi secara lebih langsung seperti invasi Irak pada 2003 yang diklaim sebagai upaya promosi demokrasi, serta bagian perang melawan teror pasca peristiwa 11 September.
Namun, kebijakan ini justru sering menimbulkan instabilitas. Konflik sektarian meningkat, muncul rezim yang tidak stabil, serta biaya politik dan kemanusiaan sangat besar. Meskipun minyak tetap menjadi kepentingan utama, fokus Amerika Serikat bergeser ke isu keamanan dan terorisme. Hari Minggu, ribuan warga Iran menyambut kedatangan jenazah komandan pasukan elit pasukan Quds Iran, Jenderal Qasem Soleimani dari Irak. Pernyataan Pentagon menyebutkan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani diperintahkan Presiden untuk mencegah serangan lebih lanjut oleh Iran. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Pada periode pasca Perang Teluk, Amerika Serikat semakin terlibat dalam konflik proksi untuk mempertahankan pengaruhnya. Di Suriah, sejak 2011, Amerika Serikat mendukung kelompok oposisi anti Bashar al-Assad sebagai upaya untuk melemahkan pengaruh Iran dan Rusia. Amerika Serikat mengambil sikap ofensif dengan memberikan bantuan senjata dan dana, sementara Iran bersikap defensif dengan mendukung rezim Assad melalui jaringan milisi seperti Hizbullah. Konflik ini mencapai eskalasi tinggi dengan terbunuhnya Jenderal Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat pada tahun 2020. Iran kemudian membalas dengan menyerang basis militer Amerika Serikat di Irak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perang proksi telah meningkatkan ketegangan langsung antara kedua negara. Sedangkan di Yaman, pola yang sama juga dapat kita lihat. Amerika Serikat mendukung pemerintah Yaman melalui Arab Saudi dengan bantuan militer dan intelijen. Sementara Iran mendukung kelompok Houthi sebagai respon terhadap tekanan Amerika Serikat. Ketegangan ini juga berkaitan dengan isu program nuklir Iran, terutama setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir dan menerapkan kebijakan tekanan maksimum. Iran kemudian memanfaatkan posisi geografis dan dukungan aktor non-negara untuk menyeimbangkan pengaruh dari Amerika Serikat. Memasuki periode yang lebih baru, pengaruh Amerika Serikat mengalami pergeseran ke arah diplomasi yang lebih lunak. Normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab pada 2020 yang difasilitasi Amerika Serikat membuka pola baru dalam hubungan regional. Namun, normalisasi ini lebih didorong oleh kepentingan nasional masing-masing pihak. Amerika Serikat memperoleh keuntungan strategis dalam menghadapi Iran, sementara negara-negara Arab mendapatkan manfaat ekonomi dan teknologi, meskipun konflik Palestina belum terselesaikan. Hingga hari ini, Amerika Serikat tetap menjadi aktor penting di Timur Tengah karena faktor minyak, keamanan, dan ideologi. Meskipun menghadapi tantangan dari Iran serta aktor global lainnya, Amerika Serikat terus berupaya mempertahankan pengaruhnya di kawasan. Dengan ini dapat disimpulkan, pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada periode pra-Perang Teluk, fokus utama Amerika Serikat adalah minyak dan upaya membendung pengaruh global lawan. Pasca Perang Teluk, pengaruh tersebut diwujudkan melalui intervensi militer dan perang proksi yang seringkali justru menimbulkan instabilitas. Dan hingga hari ini, Amerika Serikat mengkombinasikan kekuatan militer dan diplomasi untuk mempertahankan dominasi kawasan. Meskipun berhasil mengamankan kepentingannya, Amerika Serikat menghadapi kesulitan dalam menciptakan stabilitas jangka panjang, terutama karena rivalitas dengan Iran dan konflik yang belum selesai di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Sekian dari kami, sampai jumpa.